go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Wijitan Fata. Saya berasal dari Sidoarjo. Saya dari Prodi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus. Saya dari kelompok 12 yang bertema Karni Ilyas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia, bisa disingkat yaitu ASABRI. Di sini saya akan menjelaskan analisis untuk mengenai kasus-kasus ini, yaitu kasus korupsi yang melibatkan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia mencuat sebagai salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. PT ASABRI adalah perusahaan asuransi milik negara yang menyediakan berbagai layanan asuransi kepada anggota Angkatan Bersenjata dan keluarganya. Namun skandal ini mengungkapkan praktik penyalahgunaan wewenang dan mengungkapkan praktik penyalahgunaan dan penggelapan dana yang melibatkan pejabat tinggi di perusahaan tersebut. Investigasi menunjukkan bahwa sejumlah besar dana pensiun dan premi asuransi telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan investasi yang merugikan. Badan Pemeriksa Keuangan RI menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut juga ASABRI ini. Nilai kerugian negara yang ditimbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI ini selama tahun 2012 sampai 2019 adalah sebesar 22,78 triliun, ungkap Ketua BPK yang bernama Agung Firman Sampurna. Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT ASABRI yang merupakan nilai dana investasi PT ASABRI yang ditempatkan pada saham dan reksadana secara tidak kesesuaian ketentuan dan belum kembali dengan sampai 31 Maret 2021. Analisis kasus ini menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan internal di PT ASABRI, pengelolaan dana yang tidak transparan dan pengambilan keputusan yang tidak berbasis pada prinsip kehati-hatian mengakibatkan kerugian yang signifikan. Banyak investasi yang dilakukan tanpa analisis risiko yang memidai, serta terdapat laporan mengenai penggunaan dana untuk proyek-proyek yang tidak memiliki prospek keuntungan yang jelas. Hal ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pengendalian dan pelaporan keuangan untuk mencegah praktik korupsi di masa depan ini. Penting untuk dicatat bahwa kasus ini juga mencerminkan masalah yang lebih luas terkait dengan tata kelola perusahaan milik negara di Indonesia. Terbukti bahwa adanya hubungan antara penjabat pemerintah dan pengusaha yang mempengaruhi pengambilan keputusan di perusahaan negara. Keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk penanggulannya. Dalam konteks hukum, kasus korupsi PT ASABRI juga menguji efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus besar dan kompleks. Penuntutan dan proses hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara transparan dan adil untuk memastikan
bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Proses hukum yang lambat atau tidak memadai dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan sistem peradilan negara. Kasus ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola di perusahaan-perusahaan milik negara. Berikut adalah penanganan dan saran terkait kasus tersebut. Penting untuk melibatkan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan menuntut pelaku korupsi. Kedua adalah audit internal dan eksternal. Melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan dan manajemen PT Asabri untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerugian serta penyelewengan yang terjadi. Ketiga yaitu pemulihan aset, mengupayakan pemulihan aset yang telah disalahgunakan atau dikorupsi melalui tindakan dan penyitaan. Dan selanjutnya yaitu saran untuk terkait kasus-kasus ini, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses administrasi dan keuangan PT Asabri. Selanjutnya, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai mengenai etika dan kebutuhan untuk mengurangi potensi penyelewengan. Menggunakan teknologi informasi untuk memantau transaksi dan aktivitas keuangan secara real time sehingga lebih mudah mendeteksi anomali atau pelanggaran ini. Dan memberikan dukungan hukum yang kuat untuk melindungi pihak yang melaporkan kasus korupsi, untuk menjamin kerahasiaan identitas untuk menghindari ancaman atau intimidasi. Untuk mengatasi dampak dari kasus ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah. Beberapa pejabat yang terlibat telah ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan. Sementara upaya pemulihan dana yang hilang terus dilakukan. Selain itu, pemerintah juga berupaya melakukan reformasi dalam sistem pengelolaan dan pengawasan asuransi negara untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus korupsi di PT Asabri menggambarkan tantangan besar dalam menjaga integritas dan transparansi di sektor keuangan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut digunakan bijaksana dan sesuai dengan tujuan aslinya. Kasus ini melibatkan pengalihan dana investasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pensiun anggota angkatan bersenjata ke dalam proyek-proyek yang produktif dan berisiko tinggi ini. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus korupsi ditangani dengan efektif dan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan ini, untuk memastikan bahwa laporan kasus korupsi yang dilakukan tanpa rasa takut, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih. Sekian dari saya untuk menyampaikan materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.